Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Kali ini saya akan membacakan biografi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, hadits 6 kitab, serta memiliki gelar Syekhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah, dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki anak bernama Kiai Haji Awahid Hasyim yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Gelar, Hadratus Syekh, nama, Muhammad Hasyim Asy'ari. Lahir tanggal 14 Februari tahun 1871 Tambakrejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Wafat tanggal 25 Juli tahun 1947 Jombang Kebangsaan Indonesia. Istri, Nyai Nafikoh, Nyai Masruroh, keturunan Hana, Khoiriyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Qolik, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashurroh, Muhammad Yusuf Abdul Qodir, Fatimah, Chotijah, Muhammad Yakub. Mendirikan NU. Terbentuknya Nahdlatul Ulama atau NU sebagai wadah Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja bukan semata-mata karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah, di mana saat itu, di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan ditambah berkuasanya rezim mazhab Wahabi di Arab Saudi yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya mazhab lain di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk sowan kepada dua ulama besar di Indonesia saat itu. Apabila dua ulama besar ini merestui, maka akan sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut. Dua orang itu adalah Habib Hasyim, Pekalongan dan Syekhona Kholil, Bangkalan. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan Kiai Haji R. Asnawi datang sowan ke kediamannya Habib Hasyim di Pekalongan. Selanjutnya dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Kholil Bangkalan. Maka Kiai Haji Hasyim dan ulama lainnya mendapatkan wasiat dari Syekhona Kholil untuk segera melaksanakan niatnya itu sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924, Syekhona Kholil mengutus Kiai As'ad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Kiai Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang dan menghafalkan surat Taha ayat 17-23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hasyim. Berangkatlah Kiai As'ad dengan mengayuh sepeda. Kiai As'ad telah dibekali uang oleh Syekhona Kholil untuk di perjalanan, namun ia justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebuireng, Kiai As'ad menghadap Kiai Hasyim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hasyim bertanya, apakah ada pesan dari Syekhona? Lalu Kiai As'ad membaca surat Taha ayat 17-23 yang arti terjemahannya, apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu ia melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia, Allah, berfirman, peganglah ia dan jangan takut,
kami Allah akan mengembalikannya kepada keadaannya semula, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Berselang beberapa hari, Syekhona Khalil kembali mengutus Kiai As'ad untuk mengantarkan sebuah tasbih kepada Kiai Hasyim. Ketika Syekhona Khalil menyerahkan tasbihnya, Kiai As'ad enggan untuk menerima dengan tangannya. Ia memohon kepada Syekhona untuk mengalungkan tasbih itu ke lehernya. Syekhona Khalil berpesan agar Kiai As'ad membaca, Ya Jabar Ya Qahar, hingga sampai tebu ireng dan membacanya di hadapan Kiai Hasyim. Selama di perjalanan, Kiai As'ad sama sekali tidak berani menyentuh tasbih itu, hingga sesampainya di tebu ireng, Kiai As'ad segera menghadap Kiai Hasyim dan memohon Kiai Hasyim untuk mengambil tasbih itu dari lehernya searaya ia membaca, Ya Jabar Ya Qahar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut yang mengartikan bahwasannya Syekhona Khalil telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jamiah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Januari tahun 1926 16 Rajab 1344 H di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermazhab kepada generasi muslim masa lalu yang cukup otoritatif secara religius. Resolusi Jihad. Resolusi jihad adalah suatu hasil dari perenungan dan penghayatan nilai-nilai Islam kebangsaan. Tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali mendapat teror Belanda yang ingin kembali masuk menguasai Indonesia dari tangan Jepang. Presiden Soekarno mengutus Bung Tomo untuk menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk meminta nasihat dan pendapat bagaimana kiranya hukumnya umat Islam menghadapi ancaman tersebut. Menanggapi hal itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa Madura. Berikut isi teks asli fatwa tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama KEDAOELATAN Negara Republik Indonesia Merdeka. Menimbang a. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda, NICA, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekesaman yang mengganggu ketentraman umat. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali menjajah di sini, maka beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4.
bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat, sabilillah, untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, tanggal 22 Oktober tahun 1945. Karya, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Fi Hadistil Mauta wa Asyrati Sa'ah wa Bayani Mafhumi Sunnah wal Bid'ah, Paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, penjelasan sunnah dan bid'ah. Karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang satu ini banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang akan muncul di kemudian hari, terutama saat ini. Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Anggaran Dasar Organisasi Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berkaitan dengan NU. Dalam kitab tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadits yang menjadi landasannya dalam mendirikan NU. Risalah Fi Taqidul Ahsi bi Mazhabil Aimatul Arba'ah, risalah untuk memperkuat pegangan atas mazhab 4. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, beliau juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. Arba'ina Haditsan Tata'alaku Bimabadi, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadits pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. Hadits yang dipilih oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan ini. Adabul alim wal muta'alim fima yahtaju ilaihil muta'alim fima qomati ta'limihi, etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Pada dasarnya, kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Adab Al-Muallim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'limul Muta'alim fi Tariqah Ta'allum karya Syekh Burhanuddin As-Sarnuji, dan Tazkiratus Syamil wal Mutakali fi Adabil Alim wal Muta'alim karya Syekh Ibnu Jamaah. Meskipun merupakan bentuk ringkasan dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa besar perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap dunia pendidikan. Wafat Kiai Hasyim wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 atau 7 Ramadan 1366 H. Saat itu di Kiai Hasyim menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer I pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Kiai Hasyim kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spur. Mendengar kabar itu, Kiai Hasyim sangat kaget hingga ia jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Ia dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebuireng, Diwe, Jombang. Semoga kita semua mendapat barokah beliau dan diakui menjadi santrinya. Amin amin ya robbal alamin.